Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanti. Di sini saya akan menjelaskan definisi metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan penyerapannya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun, ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi untuk organ seperti jantung supaya tetap berfungsi. Karena lipid adalah molekul hidrofobik, lipid perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Metabolisme lipid sering dimulai dengan hidrolisis yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Metabolisme lipid terjadi juga pada tumbuhan meskipun prosesnya berbeda dibandingkan dengan hewan. Langkah kedua setelah hidrolisis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding usus. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya Fatwa Zahra akan melanjutkan materi tentang fungsi dari metabolisme lipid. Jadi, metabolisme lipid ini memiliki banyak fungsi biologis, yaitu menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk dari lipid atau lemak ini merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Jadi, metabolisme lipid ini memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh yang dimaksud itu seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya. Jadi, otak, jantung, dan limpa itu menggunakan energi tersebut agar berfungsi dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana, ester yang berbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Yang pertama adalah lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol minyak, merupakan bentuk cair dari lemak. Yang kedua ada lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua ada lipid kompleks, ester yang berbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang pertama ada fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid dimiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingosphosfolipid dimiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Kemudian ada glikolipid, glikolipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang ketiga ada lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga ada lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies. Di proses metabolisme lipid, metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Proses metabolisme lipid meliputi metabolisme triseroid, metabolisme kolesterol, metabolisme lipoprotein, metabolisme triserid. Tahap pertama hidrolisis dari triserida menjadi asam lemak dan gliserol triserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endoterm kapiler dan memecah trigliserida yang ada di dalam darah menjadi asam lemak.
dan gliserol akan disusun kembali menjadi asam lemak baru dalam sel. Metabolisme kolesterol. Metabolisme kolesterol lipid amfifatik dan sebagai komponen esensial dari struktur membran dan lapisan luar dari lipoprotein. Plasma metabolisme, lipoprotein lemak yang dimakan berupa trigliserida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkat dan diangkut oleh kilomikron ke jaringan adiposa. Trigliserida dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dan aktivator aposisi dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol dapat menembus membran sel jaringan adiposa. Lemak atau triacylglycerol atau yang disebut dengan trigliserida merupakan mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas yang sering disebut dengan free fatty acid atau FFA dan gliserol. Sehingga gliserol dan asam lemak inilah yang akan masuk dalam proses metabolisme dalam prosesnya. Gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs atau yang sering disebut dengan siklus asam sitrat. Kemudian diawali dengan adanya gliserol yang diubah menjadi gliserol fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Setelah terbentuk, maka akan terbentuk gliseroldehid 3-fosfat melalui proses yang disebut glikolisis. Selanjutnya akan membentuk pirufat dan kemudian membentuk asetil-CoA sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Kemudian asam lemak bebas atau free fatty acid tersebut merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid dan beberapa di antaranya adalah asam purifat, asam propionar, dan asam asetat. Kemudian asam lemak tersebut akan dioksida sehingga membentuk asetil-CoA atau koenzim A. Selanjutnya asetil-CoA atau koenzim A akan memasuki tahap beta oksidasi di dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang akhirnya akan masuk ke dalam siklus Krebs sampai pada akhirnya terbentuk anergi atau ATP. Jadi kolesterol dalam makanan itu diserap dari usus dan bersama dengan lipid lain termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus diinkorporasikan ke dalam kilomikron dan FLDL. Terus setelah diklilonikronkan melepaskan trigliserida dalam jaringan adiposa, sisa mikron. Terus akan membawa kolesterol ke hati. Hati juga membentuk kolesterol sebagian kolesterol hati diekskresikan dalam empedu dalam bentuk bebas maupun bentuk asam empedu. Terus tuh sisanya kolesterol akan menjadi satu dengan FLDL atau VLDL. Terus yang dibentuk di hati mengangkat kolesterol ke dalam plasma pada manusia. Kolesterol total plasma itu adalah sekitar 200 mg atau meningkat dengan bertambahnya umur dari si manusia ini. Terus dan bervariasi di antara individu. Terus tuh FLDL juga yang mengandung kolesterol di metabolisme menjadi IDL atau. Baik, di sini saya Arjuna akan melanjutkan materi penyakit yang bisa mengganggu proses metabolisme lipid. Yang pertama ada penyakit Gaucher, yaitu penyakit bawaan atau genetik yang terbilang sangat langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Tubuh penderita penyakit ini biasanya tidak memiliki enzim glukoserebrosidase yang berfungsi untuk memecah lipid. Ada 3 jenis gangguan akibat penyakit Gaucher ini. Yang pertama ditandai dengan kelainan tulang yang terasa nyeri hingga patah tulang. Yang kedua, kondisi yang menyebabkan kerusakan otak dan biasanya terjadi pada bayi. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya pembesaran
hati dan limpa. Yang kedua ada penyakit Tay-Sachs, yaitu gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak dan penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel. Adapun gejala dari penyakit ini yaitu anak menjadi buta dan tuli dan kehilangan kemampuan menelan. Yang ketiga ada sindrom Barth, yaitu kelainan genetik langka dan pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Nah, kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen tahfazin yang mempengaruhi produksi kardiolipin. Sindrom Barth juga merupakan kondisi serius yang menyebabkan gangguan berupa kelemahan pada otot jantung, neutropenia, hipotonia, dan kelemahan otot, pertumbuhan yang terhambat, serta kelelahan.